1. Penyakit refluks asam lambung. Penyakit refluks asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi akibat melemahnya cincin otot kerongkongan yang berfungsi mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Gejala utama GERD meliputi rasa seperti terbakar di dada, biasanya setelah makan dan dapat memburuk di malam hari. Makanan atau asam lambung naik ke bagian atas lambung, sensasi mengganjal di tenggorokan. Kedua, esofagitis. Esofagitis adalah peradangan di lapisan kerongkongan, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagitis dapat disebabkan oleh kerasukan pada katup kerongkongan, efek samping penggunaan obat, atau infeksi. Umumnya, esofagitis ditandai dengan gejala berupa rasa seperti terbakar di dada, nyeri saat menelan, sulit menelan, disfagia sehingga makanan terasa tersangkut di tenggorokan, dan nyeri dada. Ketiga, radang usus. Radang usus adalah kondisi ketika lapisan dalam usus mengalami peradangan. Ada dua jenis radang usus, yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Gejala yang umumnya menandakan radang usus diantaranya nyeri perut, diare kronis, dan berat badan menurun. 4. Wasir. Wasir adalah pembengkakan pembuluh darah di sekitar atau dalam anus. Kondisi ini seringkali terjadi akibat sembelit kronis, hamil, dan obesitas. Wasir bisa menimbulkan gejala berupa gatal dan nyeri di anus, benjolan di sekitar anus, pendarahan skelet, BAB, dan rasa nyeri yang ditandai dengan darah merah segar yang menetes dari dubur. BAB terasa tidak tuntas. Kelima, proktitis. Proktitis adalah peradangan pada rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar yang tersambung ke anus. Proktitis umumnya terjadi akibat penyakit atau kondisi lain, misalnya penyakit seksual menular, radang usus, dan cedera anus. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa sering merasa ingin membuang air besar atau tenesmus, nyeri di perut, rektum dan anus, diare berdarah, dan berlendir, perdarahan dari rektum. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala gangguan pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, nyeri perut yang tidak tertahankan. Yang kedua, muntah-muntah hebat atau mengandung darah. Yang ketiga, tidak bisa buang angin atau kentut. Yang keempat, kesulitan makan. Yang kelima, BAB berdarah. Yang keenam, hilang nafsu makan. Yang ketujuh, berat badan turun drastis. Pengobatan untuk gangguan pencernaan tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Dokter dapat meresepkan obat-obatan atau menjalankan prosedur bedah seperti dijelaskan di bawah ini. Obat-obatan. Beberapa obat yang dapat diresepkan dokter untuk menangani gangguan pencernaan adalah obat MAS seperti antasida, penghambat histamin 2, H2 blockers, dan obat penghambat pompa proton, proton pump inhibitor, paracetamol, probiotik, antibiotik, obat imunosupresan, suntik botox. Prosedur bedah tergantung pada jenis dan tingkat keparahan yang diderita pasien. Dokter dapat melakukan salah satu dari sejumlah prosedur bedah di bawah ini untuk mengatasi gangguan pencernaan, seperti terapi laser untuk mengatasi wasir. Kali ini saya akan menjelaskan
asma biasanya muncul saat terjadi kontak dengan pemicu asma seperti debu, asap, polusi udara dingin, stres, atau alergi seperti bulu binatang ataupun serbuk sari. Yang ketiga ada tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika tak segera mendapat perawatan medis, bakteri ini dapat menyerang jaringan paru-paru dan menyebar hingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Gejala TB meliputi batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, bisa bercampur lendir atau darah, berat badan turun, tidak bernafsu makan, lemas, kelelahan, demam, dan gejala yang paling khas adalah berkeringat di malam hari. Yang keempat adalah radang paru-paru. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveoli atau kantung udara. Ketika terjadi infeksi, maka alveoli akan meradang dan berisi nanah atau lendir. Inilah yang terjadi ketika terserang radang paru-paru. Gejala yang terjadi adalah mual, batuk berdahak, demam, banyak berkeringat, terasa nyeri pada dada, tidak berselera makan, serta pusing dan sesak. Yang kelima adalah emboli paru. Emboli paru adalah keadaan serius di mana penyebabnya karena gumpalan darah atau benda lain terbawa oleh aliran darah ke paru-paru, menyumbat arteri paru-paru atau cabangnya. Emboli paru dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan bahkan kematian jika tidak diobati dengan cepat. Gejala bervariasi tergantung pada ukuran penyumbatan arteri dan gumpalan darahnya, termasuk napas pendek, nyeri dada, batuk darah, detak jantung lebih cepat, dan lainnya. Berikut adalah cara pengobatan dari gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, untuk penyakit yang ringan cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan banyak minum. Yang kedua, meminum obat pengontrol jangka panjang, melakukan latihan pernapasan untuk penyakit asma, meminum antibiotik, paracetamol, ibuprofen yang telah diresepkan langsung oleh dokter. Yang kelima, atau yang terakhir, melakukan terapi oksigen untuk mengurangi sesak napas bagi penderita radang paru-paru. Jika Anda atau kerabat Anda mengalami penyakit gangguan pernapasan yang berat, segeralah untuk berkonsultasi ke dokter.